yang namanya desentralisasi proses, desentralisasi kepercayaan dengan blockchain itu tuh secara teori itu ya keren gitu loh, secara teori itu cantik gitu loh ya. Tapi dalam prakteknya, ya akhirnya kan berarti desentralisasi yang dilakukan sama blockchain itu kan menghilangkan yang namanya kontrol itu tadi gitu loh. Dan kalau tanpa kontrol ya berarti kan tidak ada kebijakan moneter, terus juga ya nggak ada ya yang namanya intervensi krisis, terus juga ya nggak ada cara untuk menyelamatkan sistem lah, mudahnya seperti itu. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang, saya humble and keep the excitement to learn like a newbie in town. Oke, jadi di video kali ini adalah series terbaru dari saya, itu adalah realitas teknologi. Dan di episode yang pertama ini nih, dari series ini, saya tuh pengen ngajakin teman-teman ngobrolin lagi tentang blockchain. Jadi kalau teman-teman ingat di video saya sebelumnya di series ilmu dalam teknologi, kita tuh kan udah ngebahas blockchain dari sisi teknikal ya, dengan bahasa yang sederhana lah ya, gimana sih blockchain itu bisa menjadi ya teknologi yang paling aman yang pernah ada gitu loh untuk sekarang. Nah, di episode kali ini tuh saya tuh pengen ngajakin teman-teman ngobrolin blockchain lagi tapi dari sisi yang lebih berbeda lah, mudahnya seperti itu. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman tuh pernah percaya bahwa ya blockchain ini bakal menggantikan bank, mungkin masalahnya bukan di teknologi, tapi mungkin ya karena teman-teman tidak benar-benar mengerti bagaimana dunia ini bekerja gitu loh. Karena gini ya, selama ini tuh kita memang selalu diajarkan satu hal yang memang sih terdengarnya tuh masuk akal ya. Jadi kalau sistem yang paling efisien, paling transparan, dan paling aman gitu, itu tuh bakal menang gitu loh. Dan ya si blockchain itu kan tentunya memenuhi semua kriteria itu tadi itu kan. Blockchain itu kan dia transparan, dia nggak bisa dimanipulasi gitu ya, dan juga ya dia bahkan tidak butuh kepercayaan gitu loh. Nah, pertanyaannya tentunya jadinya tuh cukup sederhana ya. Kenapa kalau blockchain ini udah ya se-powerful itu gitu kan, tapi sampai hari ini bank kok masih ada gitu loh. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama itu mari kita luruskan dulu satu hal ya teman-teman. Jadi gini, blockchain itu bukan teknologi yang gagal gitu loh. Jadi secara kriptografi ya dia tuh luar biasa gitu ya. Kenapa? Ya karena kan untuk pertama kalinya nih dalam sejarah digital ya kita tuh bisa memastikan satu hal yang sebelumnya itu mustahil gitu loh. Jadi bahwa sebuah transaksi itu bisa diverifikasi gitu ya oleh semua orang gitu kan, tanpa harus mempercayai siapapun. Nah, ini tuh penting gitu loh. Kenapa? Ya karena sebelum ada blockchain ini, setiap transaksi digital itu kan dia tuh akan selalu menghadapi permasalahan yang sama gitu. Jadi permasalahan itu adalah gimana kita tuh bisa tahu nih data itu tidak dimanipulasi gitu loh. Jadi misalnya teman-teman lagi ngirim uang digital gitu kan. Nah, apa nih yang mencegah teman-teman tuh untuk ya akhirnya tuh tanpa sengaja mungkin gitu kan menggandakan uang itu dan akhirnya mengirimkannya tuh ke dua orang sekaligus gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai ya double spending problem. Nah, selama puluhan tahun gitu kan, ya satu-satunya solusi itu adalah ya pihak ketiga gitu kan. Jadi ya pihak ketiga itu kan berupa bank, berupa payment processor gitu ya, dan juga ya institusi lah, mudahnya seperti itu. Nah, mereka itu kan jadi source of truth-nya di situ poinnya ya. Nah, akhirnya kan si blockchain ini datang gitu ya, dan dia tuh memecahkan ya masalah itu tadi. Jadi tanpa perantara gitu loh, nggak butuh itu lagi gitu kan. Gimana caranya? Ya ini kalau secara detail udah saya jelasin di video saya sebelumnya ya. Jadi ini singkat aja gimana caranya. Berarti kan ya dengan menggabungkan gitu loh. Si blockchain itu kan menggabungkan kriptografi ya berupa hashing sama digital signature, terus juga ya jaringan yang terdistribusi dan juga ya mekanisme konsensus. Nah, jadinya gimana? Jadinya kan setiap transaksi itu kan diverifikasi oleh banyak pihak gitu loh, dan juga ya akhirnya dia tuh dicatat secara publik, dan juga akhirnya tuh ya hampir mustahil gitu loh untuk dirubah tanpa ya menguasai mayoritas dari jaringan. Poinnya di situ ya. Jadi kalau misalnya kita taruh analogi yang sederhana, ya bayangkan dulu aja misalnya kita tuh kita semua nulis transaksi di satu buku milik bank gitu ya. Nah, kalau banknya itu benar, ya udah benar gitu kan. Nah, sekarang tuh bayangin bukunya itu ya disalin gitu loh ke semua orang gitu, ke ribuan orang lah misalnya gitu kan. Dan setiap kali ada transaksi baru, ya semua orang tuh harus sepakat dulu nih kalau
transaksi itu tuh oke gitu loh, sebelum itu ditulis gitu ya. Dan setelah akhirnya ditulis ya nggak bisa dihapus lagi gitu loh, tanpa semua orang tuh sadar. Jadi semuanya tahu nih kalau ada perubahan. Nah, itulah ya sistem terdistribusi dengan ya jutaan node gitu ya di seluruh dunia yang terjadi pada blockchain. Jadi ya itu tuh bukan sekedar peningkatan gitu loh ya, itu tuh betul-betul menjadi suatu perubahan paradigma gitu loh. Karena untuk pertama kalinya gitu kan kita tuh punya ya sistem di mana kepercayaan itu tidak diberikan lagi ke institusi di situ poinnya ya, tapi dibangun dari ya struktur sistem itu sendiri gitu kan. Jadi itu tuh bukan hal kecil gitu, itu benar-benar revolusioner namanya si blockchain ini. Tapi justru di situ letak kesalahpahaman yang terbesar itu terjadi gitu loh. Jadi banyak orang tuh yang mengira bahwa kalau teknologi itu bisa menghilangkan perantara, maka perantaranya bakal hilang gitu ya. Nah, padahal dalam dunia nyata, itu perantara itu nggak bakal hilang gitu. Perantara itu bukan bug. Perantara itu adalah fitur gitu loh dalam dunia nyata ini. Jadi namanya bank, dia itu kan bukan sekedar middleman gitu loh. Dia tuh bukan sekedar perantara doang gitu ya. Bank itu ya adalah apa? Bank itu kan dia tuh penanggung resiko, dia tuh juga ya penegak aturan, dan juga ya bank itu yang paling penting dia itu adalah ya pemegang kekuasaan di situ poinnya. Dan ya kekuasaan itu tadi ya nggak bakal hilang hanya sekedar karena ada teknologi baru yang lebih elegan. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi si blockchain itu, dia itu kan dibangun di atas suatu ide yang sangat indah lah mudahnya seperti itu. Yaitu adalah trustless system. Artinya apa? Artinya itu kita tuh bahkan nggak perlu percaya pada siapapun gitu loh. Kita cukup percaya pada matematika. Di situ poinnya. Maksudnya gimana? Jadi ini secara detail udah saya jelasin ya di video saya sebelumnya. Jadi di sini saya singkat aja. Jadi maksudnya kita percaya pada matematika itu adalah ya di blockchain itu kan kita tuh nggak pernah percaya sama orang gitu loh. Kita bahkan nggak percaya pada institusi gitu kan. Kita percaya bahwa aturan matematis yang digunakan itu tidak bisa dibohongi loh ya dengan si hash-nya, dengan digital signature-nya gitu kan. Nah, misalnya gimana? Misalnya gini ya, setiap transaksi itu kan ditandatangani ya dengan si digital signature itu tadi. Nah, berarti kan cuma si pemilik private key-nya itu loh yang dia tuh bisa ngebuat signature itu gitu ya. Dan ya berarti siapapun di dunia ini dia tuh kan bisa memverifikasi bahwa ya signature itu valid gitu loh. Tanpa dia tuh pernah ya tahu siapa itu orangnya gitu ya. Atau misalnya kita pakai contoh lain lah ya. Jadi misalnya tuh data di blockchain itu kan disusun dalam bentuk hash. Nah, kalau satu angka aja berubah ya berarti kan seluruh strukturnya itu bakal berubah gitu loh. Jadi dalam perubahannya itu kan bakal langsung terlihat gitu oleh seluruh jaringan node-nya gitu ya. Jadi kalau kita analogikan secara sederhana ya berarti kan sistem itu bekerja kayak gini nih. Saya bukan nggak percaya sama kamu, tapi walaupun saya nggak percaya sama kamu sekalipun gitu ya, saya tetap bisa memastikan kalau kamu ini benar atau enggak. Nah, di situ. Jadi itu maksudnya ya percaya matematika tuh di situ gitu ya. Jadi kita bukan percaya pada manusia, kita bukan percaya pada institusi, tapi ya kita percaya bahwa sistemnya itu sendiri yang nggak bakal bisa dimanipulasi gitu loh tanpa terdeteksi sama sekali. Dan secara teknis ya ini tuh sangat powerful gitu ya, ini sangat elegan bahkan. Tapi di dunia nyata, namanya trust itu kan tidak bekerja seperti itu gitu loh. Jadi trust itu kan bukan soal valid atau enggaknya suatu transaksi gitu ya. Trust itu adalah soal siapa nih yang bertanggung jawab ketika sesuatu itu salah, di situ poinnya. Jadi misalnya gini ya, kalau misalkan uangnya kita tuh hilang di bank gitu ya kita bisa komplain gitu kan. Ada institusi, ada hukum itu kan, dan ada yang bisa disalahin lah, mudahnya seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan blockchain, ya kalau misalnya kita salah dalam melakukan transaksi, ya udah kelar gitu kan. Nggak ada customer service, nggak ada rollback, dan ya nggak ada yang peduli di situ poinnya ya. Jadi secara teknis ya memang itu benar gitu kan. Sistemnya itu bekerja sempurna gitu loh, nggak ada yang salah di situ gitu kan. Tapi secara manusiawi, ya itu justru yang jadi masalahnya gitu ya teman-teman ya. Karena ya manusia itu kan tidak hanya butuh sistem yang benar gitu loh teman-teman. Jadi manusia itu butuh sistem yang bisa melindungi lah. Jadi bisa melindungi kita gitu kan dari ya kesalahan kita sendiri gitu loh. Nah disitulah ya si kriptografi itu nggak cukup di situ poinnya ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman, kita masuk ke layer yang lebih dalam lagi ya. Jadi gini, kenapa yang namanya bank itu benar-benar nggak pernah mengadopsi blockchain secara penuh gitu loh.
Jawabannya itu bukan karena bank itu tertinggal, enggak, bukan karena situ. Jawabannya itu justru sebaliknya gitu loh. Jadi bank itu memahami sesuatu yang banyak orang nggak sadar, yaitu adalah dunia itu tidak berjalan berdasarkan efisiensi aja gitu loh. Jadi dunia itu berjalan berdasarkan kontrol, di situ poinnya ya. Jadi yang namanya desentralisasi proses, desentralisasi kepercayaan dengan blockchain itu tuh secara teori itu ya keren gitu loh. Secara teori itu cantik gitu loh ya. Tapi dalam prakteknya ya akhirnya kan berarti desentralisasi yang dilakukan sama blockchain itu kan menghilangkan yang namanya kontrol itu tadi gitu loh. Dan kalau tanpa kontrol ya berarti kan tidak ada kebijakan moneter. Terus juga ya nggak ada ya yang namanya intervensi krisis. Terus juga ya nggak ada cara untuk menyelamatkan sistem lah, mudahnya seperti itu. Nah, apa sih maksudnya dengan menyelamatkan sistem? Jadi gini teman-teman, bayangin gini lah ya, misalnya sebuah bank, dia tuh tiba-tiba kehilangan kepercayaan dari publik. Ya berarti kan ya dari situ orang-orang jadi panik tuh. Nah, habis orang-orang tuh panik ya berarti mereka bakal datang bersamaan gitu kan untuk narik duit mereka tuh dari si bank itu tadi. Itu yang disebut sebagai bank run. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ya bank tuh nggak selalu menyimpan semua uang tuh dalam bentuk tunai gitu loh, ya kan? Di sini teman-teman pasti sadar. Jadi sebagian besar tuh kan sama bank tuh duit itu diputerin gitu kan dengan dipinjamkan, dengan diinvestasikan gitu kan. Jadi ya ketika semua orang tuh narik duit secara bersamaan, ya si bank ini ya bisa kolaps aja gitu kan, ambruk dia gitu. Bukan karena dia sepenuhnya gagal, tapi karena memang sistemnya tidak didesain untuk tekanan seperti itu gitu loh. Nah disitulah sistem terpusat itu tuh punya tombol darurat gitu loh. Jadi tombol daruratnya gimana? Ya bank sentral itu kan bisa masuk gitu loh. Jadi bank sentral tuh bisa menyuntikkan likuiditas, dia juga bisa mencetak uang gitu kan, dan dia bisa menjamin simpanan gitu ya. Bahkan ya dalam kasus ekstrim ya si bank sentral ini bisa banget menyelamatkan institusi yang seharusnya gagal tadi gitu loh ya. Secara logika ya itu memang terasa salah gitu loh. Kenapa sistem yang misalnya tadi kan ada bank yang udah buruk tuh, kenapa sih harus diselamatkan gitu kan? Tapi gini, secara sistemik itu tuh apa ya, sering diperluin gitu loh. Mudahnya di situ ya teman-teman ya. Karena yang diselamatin itu kan bukan sekedar satu bank sebenarnya, tapi ya kepercayaan seluruh sistem keuangan. Di situ poinnya ya. Nah, sekarang kita bayangin dunia yang sepenuhnya terdesentralisasi lah dengan si blockchain ini gitu kan. Berarti nggak ada otoritas pusat gitu kan. Terus juga ya nggak ada yang bisa mencetak uang, dan juga ya nggak ada yang bisa memaksa sistem itu untuk tetap hidup gitu loh. Jadi kalau misalnya terjadi ya kepanikan yang kayak tadi tuh yang saya contohkan sebelumnya, ya sistem akan mengikuti aturan apa adanya aja gitu kan. Ya berarti tanpa intervensi, tanpa belas kasihan bahkan gitu kan. Dan disitulah justru ya masalahnya gitu loh teman-teman. Jadi di dunia nyata ya itu tuh tidak selalu siap menerima konsekuensi dari sistem yang sepenuhnya konsisten gitu loh. Di situ poinnya ya. Jadi sistem keuangan global itu tuh memang apa ya gambar itu tidak didesain untuk sempurna lah, mudahnya seperti itu. Jadi sistem keuangan global itu kan didesain untuk stabil gitu kan, dan stabilitas yaitu ya sering butuh sesuatu yang tidak rasional gitu loh. Jadi butuh intervensi, butuh keputusan sepihak bahkan gitu kan, hal-hal yang justru ya bertentangan dengan prinsip-prinsipnya si blockchain itu tadi. Jadi ketika misalnya kita tuh bertanya kenapa sih bank kok dia tuh nggak pakai blockchain gitu ya, ya mungkin pertanyaan yang lebih jujur itu adalah ya kenapa nih kita mengira bank itu perlu banget pakai blockchain? Nah, itu kita harus mempertanyakannya ke arah situ. Jadi dari semua yang udah saya sampaikan tadi, ya tentunya kita bisa simpulkan blockchain dia tuh bukan teknologi yang gagal ya, dia bukan kegagalan gitu loh. Dia tentunya ada teknologi yang sangat kuat, sangat powerful gitu ya. Tapi yang namanya kekuatan teknologi itu tidak selalu menentukan arah dunia, di situ poinnya ya. Karena kan ya dunia ini tuh tidak dibangun sekedar sama teknologi gitu loh. Ya dunia ini kan dibangun oleh manusia, oleh kekuasaan, dan tentunya oleh ketakutan. Jadi selama manusia itu masih butuh yang namanya perlindungan, otoritas, dan butuh seseorang nih atau suatu pihak untuk disalahin gitu ya, ya maka sistem seperti bank itu ya itu nggak bakal hilang gitu loh. Jadi bukan karena memang si bank ini lebih baik, bukan karena itu gitu kan, tapi memang karena ya bank ini lebih sesuai dengan realita manusia. Jadi kira-kira itu aja yang saya sampaikan pada video saya kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.